Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini, di depan aku ada mesin kopi espresso aku, yaitu Rancilio Silvia V6. Dan juga ada grinder yang baru banget aku beli. Ini Eureka Specialita yang warna putih yang aku punya. Nah, kenapa di sini ada grinder yang baru dan juga ada mesin kopi yang baru banget aku tunjukin ke kamu untuk cara membuat double ristretto-nya. Nah, ngomongin tentang double ristretto, di sini juga aku mau kalibrasi mencocokkan antara Rancilio Silvia V6 yang punya aku dan juga berserta grindernya yaitu Eureka Specialita. Jadi aku mau kalibrasi grinder ini untuk mesin kopi espresso aku. Oke? Jangan lupa juga di sini aku juga menggunakan kopi dari Tanah Merah. Ini pure Arabica ya, 100% Arabica, 3 blend. Jadi mau langsung aku mulai aja. Sebelumnya aku udah coba juga ya untuk coba gilingan di Eureka Specialita ini yang punya aku. Nah, di sini aku udah coba untuk gilingan espresso di Rancilio itu menggunakan 5 gilingan. Jadi 5 tingkat kehalusan gitu. Tapi yang menurut aku yang paling bisa banget untuk bikin kopi di sini itu yang aku suka ada 3 pilihan. Jadi gilingannya yang pertama di sini di nomor 1,5, ini yang paling halus pilihan aku. Yang kedua ada di nomor 2 dan ada di nomor 2,5. Yang lainnya untuk di nomor 1 itu terlalu halus kalau menurut aku, dan di nomor 3 itu terlalu kasar. Nanti aku jelasin untuk lengkapnya. Jadi di sini aku mau isi dulu grindernya menggunakan kopi Tanah Merah. Aku buka dulu, terus aku isi hoppernya. Cukup. Aku nyalain untuk grindernya on. Ini udah siap untuk digunain. Setelah ini aku juga mau hidupin buat mesin kopi espressonya, tapi ini belum aku isi air ya. Jadi di sini mau aku isi air dulu menggunakan air mineral dari Amidis. 2 liter ya water tanknya? Iya, water tanknya ini ukuran 2 liter. Oke, cukup. Terus untuk Rancilio-nya ini aku onin juga untuk mesin espressonya. Tunggu dia panas. Ini aku tutup atasnya. Di sini aku mau membuat 3 double ristretto dengan ukuran gilingan yang berbeda. Jadi aku mungkin akan mulai dari yang terkasar. Jadi yang paling kasar yang udah aku pilih tapi bisa untuk membuat cappuccino gitu. Menggunakan double ristretto yang udah pasti. Dan di belakang masih ada juga yang kepo dengan warna oranye yang sama seperti di video kemarin. Biasa, dia selalu ngikut. Kayak bapaknya. Oke, aku siapin gelasnya dulu. Ini ada 3 gelas. Untuk double ristretto ya. Jadi untuk double ristretto sendiri di sini semua ukurannya aku menggunakan 15 gram bubuk kopi dan juga sebanyak 30 ml untuk hasil ekstraksinya. Kenapa sama-sama 15 gram bubuk kopi sedangkan untuk tingkat kehalusannya aja sudah berbeda gitu. Nah, di sini aku mau sedikit ngomongin kalau untuk tingkat kehalusannya itu dia nggak jauh ya dari 1,5 ke 2. Dari 2 ke 2,5, nggak terlalu jauh, hanya aku bedain untuk cara tampingnya aja. Kalau aku pernah coba di ukuran 18 ataupun 16 itu terlalu kepenuhan ternyata di portafilter aku. Jadi aku sesuaikan dengan tampingnya aja, cara tamping yang berbeda gitu. Oke, nunggu ini panas. Oh ya, satu lagi, nanti yang pilihan aku yang menurut aku paling suka untuk double ristretto-nya, aku juga bakalan bikin cappuccino, hot cappuccino menggunakan double ristretto. Nah, ini untuk mesin espressonya aku udah ready. Nah, ini untuk mesin espressonya itu bisa ready kamu pakai untuk brewing kopi kurang lebih dalam waktu 10 menit dari awal waktu kamu isi water tanknya. Dalam keadaan water tanknya itu full ya, baru diisi. Nah, pertama di switch on, itu dia langsung akan nyala warna hijau. Waktu dia sedang masak air kayak gini, ini masak air untuk yang kedua ya. Nah, untuk masak air yang kayak gini, ini dia akan menyala warna orange kayak gini.
kalau udah ready lagi untuk kamu gunakan, itu dia kembali ke warna hijau. Nah, itu berarti udah siap untuk kamu gunakan. Oke, di sini aku mau mulai dari tingkat gilingan yang paling kasar untuk pilihan ketiga yang aku punya. Aku langsung mulai aja ya. Ini aku onin lagi. Untuk tingkat gilingan yang paling kasar yang aku pilih, di sini di 2,5. Jadi untuk tingkat gilingan 5, nomor 5, ini yang paling kasar. Dan untuk tingkat gilingan yang nomor 1, ini tingkat gilingan yang paling halus. Dan di sini aku pakai dulu yang di tingkat 2,5. Untuk bubuk kopinya sebanyak 15 gram. Nah, ini untuk grindernya, ini belum aku setting untuk timernya. Jadi aku masih memakai manual karena ini baru untuk kalibrasi aja. Nanti kalau udah baru bisa aku setting di double cup atau single cup. Tapi untuk sementara ini aku pengen di manual dulu karena untuk kalibrasi. Oke. Di sini kurang lebih aku memakai 15 gram ya. Di gilingan 2,5. Timbang dulu. Kelebihan bisa dikurangin aja. Pas 15 gram untuk bubuk kopinya. Oke, di sini aku ratain. Terus aku tamping aja. Ini untuk tampingnya, dia agak ada beban sedikit, jadi agak diberatin sedikit. Karena untuk bubuknya, dia yang tingkat paling kasar di antara ketiganya. Oke, di situ ratain. Nah, kayak gini setelah ditamping. Setelah itu, aku flash untuk mesin kopinya. Oh ya, untuk mesin kopi espresso punya aku yang Rancilio Silvia V6 ini aku kan punya yang tipe E-nya. Nah, untuk tipe E-nya sendiri, dia ada yang cut off-nya. Jadi dia akan mati secara otomatis dalam waktu kurang lebih 30 menit ya. 30 menit itu dia mati secara otomatis kalau kamu nggak gunain. Oke, di sini untuk hasilnya aku timbang dan kurang lebih untuk 15 gram bubuk kopi ini aku ingin menghasilkan 30 ml double ristretto ya. Ini aku terin. Pasang filternya, langsung aku taruh di bawahnya. Udah, aku mulai. Jadi ini aku nggak pakai timer karena ini kan dia nggak ada LCD-nya. Sebanyak 30 ml. Ini double ristretto di tingkat kehalusan 2,5 di aku. 2,5. Ini mau langsung aku cobain dulu, tapi dari segi penampilan untuk kremanya dia bukan tipikal krema yang mudah, tapi dia tadi cepat untuk alirannya, dia lebih cepat ya kan? Alirannya dia lebih cepat, untuk kremanya juga tebal dan juga nggak mudah banget. Jadi secara otomatis dia nggak terlalu ringan untuk rasanya kalau menurut aku. Nah, ini sebelum aku cobain untuk double ristretto-nya, aku aduk dulu. Langsung aku cobain aja. Ini rasa manisnya menurut aku lebih dominan. Jadi rasa palm sugarnya berasa banget di aku ya, menurut aku. Terus acidity-nya sedikit berasa dari kakaonya, jadi dia rasa asam yang agak seger gitu. Dari tingkat bitternya sendiri, di sini menurut aku ini tipikal yang ringan, jadi bukan yang berat gitu. Ini cukup banget kalau buat kamu yang suka kopi yang tipikal ringan, menggunakan gilingan di 2,5 seperti aku. Kalau kamu punya grinder yang sama dan juga mesin yang sama, satu lagi kopi yang sama juga. Karena di setiap gilingan kopi terutama disesuaikan juga dengan grindernya dan juga dengan biji kopinya. Apalagi dengan mesin yang beda juga pasti berbeda hasilnya gitu ya. Lebih cenderung ke manis dan dia nggak terlalu kental menurut aku. Nggak terlalu kental untuk teksturnya. Oke, untuk yang kedua, ini aku taruh di sini dulu. Di atas sini aja.
Untuk yang kedua, di sini aku menggunakan settingan di nomor 2. Di nomor 2. Nah, karena kemungkinan ini ada sisa yang tadi yang di gilingan nomor 2,5, ini aku buang sedikit. Oke. Baru di gilingan nomor 2 sebanyak 15 gram juga. Kurang. Udah pas 15 gram bubuk kopinya. Untuk tempingnya di sini jangan sekencang tadi karena tingkat kehalusannya beda ya. Jadi biasa aja tempingnya. Setelah itu diratain. Nah, udah kayak gini. Hasilnya juga sama, aku menginginkan sebanyak 30 ml. Langsung aku pasang aja portafilternya, siapin gelasnya. Oke, langsung aku mulai. Nah, ini untuk awal dia agak gelap kalau kamu lihat. Kemudian mulai normal untuk warnanya. Oke, pas 30 ml. Langsung aku angkat aja. Nah, ini warnanya dia agak sedikit lebih gelap dibandingkan yang tadi. Untuk naiknya juga dia perlahan, gak cepat banget. Kremanya juga dia masih tebal, ya kan? Kremanya masih tebal, gelap banget enggak, terang banget juga enggak. Mau langsung aku cobain aja. Untuk double ristretto yang kedua di settingan nomor 2 di grinder Eureka Specialita. Aku aduk ya. Kelihatan kan kremanya juga sehalus ini. Tuh. Langsung aku cobain aja. Menurut aku, ini palm sugarnya lebih berasa dibandingkan yang tadi. Tingkat keasamannya nggak seterang tadi. Kalau tadi menurut aku tingkat keasamannya ada, tapi lebih terang dibandingkan yang ini. Teksturnya lebih lembut, lebih kental juga. Jadi di mulut dia nggak langsung pecah gitu. Terus satu lagi aku coba lagi. Pahitnya bukan yang pahit banget, juga bukan yang ringan banget. Jadi ini di tengah menurut aku. Di tengah, dan kalau dijadikan ristretto, double ristretto, kalau minum gini aja, itu pas rasanya seimbang antara manis dan pahit itu seimbang. Nggak yang ringan banget. Oke, di sini yang ketiga, settingan yang ketiga. Aku menggunakan settingan grinder di 1,5. Ini yang paling halus, yang paling halus yang aku pakai di 1,5. Ini aku buang dulu sedikit. Jadi bekas gilingan yang tadi di nomor 2 biar dibuang dulu. Nah, ini sama untuk portafilternya, aku timbang dulu. Nolin, baru aku giling sebanyak 15 gram juga. Di nomor 1,5. Nah, kamu udah bisa lihat kan di sini. Untuk gilingannya juga udah beda, partikelnya tuh udah beda banget kelihatan, ya kan? Jadi udah kayak agak ada batang-batangan gitu, tapi ini padahal lebih halus. Jadi ini sebenarnya lebih halus dibandingkan yang tadi. Tuang dulu 15 gram. Kelihatan sama kamu? Jadi yang ini bukan kasar, tapi ini gumpalan karena halus. Tuh. Kan? Aku timbang dulu. Udah pas 15 gram juga. Ini untuk tempingnya juga jauh lebih ringan dibandingkan yang tadi ya, karena ini jauh lebih halus dibandingkan yang pertama. Ini cuman temping sedikit aja untuk ngeratain.
dan kemudian kamu ratain. Nah, jadi kalau kamu terlalu menekan, itu malah dia bisa jadi nggak keluar, karena kan ini bubuk halus. Oke, aku flash dulu untuk mesin kopi espressonya. Untuk hasilnya, ini aku timbang juga sebanyak 30 ml juga. Karena di sini kan aku nggak punya timer kan, seberapa lama untuk ekstraksinya. Aku di sini di mesin kopi espresso dan juga gilingan aku, di sini aku menggunakan perbandingan aja. Ini aku menggunakan 1:2 untuk semuanya, ketiga-tiganya ya. Oke, ini langsung aku pasang portafilternya. Kemudian gelasnya aku mulai sebanyak 30 ml juga untuk double shot ristretto. Nah, itu dia turun, tapi alirannya dia lebih kecil, warnanya nggak gelap banget, bukan yang gelap banget, cuman alirannya aja dia lebih kecil dibandingkan yang tadi. Oke, cukup. Ini aromanya sangat berbeda dari keduanya. Tapi kalau kamu lihat di sini, ini untuk warnanya sendiri, dia jauh lebih gelap dibandingkan yang tadi, tapi kremanya masih tebal, ya kan? Kremanya masih tebal dan bukan warna yang gelap banget juga, tapi hanya lebih gelap aja. Untuk alirannya lebih kecil dibandingkan yang pertama dan kedua pastinya. Langsung mau aku aduk dan aku cobain aja untuk kremanya. Jadi saat kamu aduk kremanya itu bukan yang gelap banget, karena dia kan untuk awal aja yang gelap banget, seterusnya enggak. Langsung aku cobain aja. Kalau yang aku rasain, yang ini untuk gilingan yang terakhir, jadi di akhir saat aku minum ini malah dia lebih manis di akhir ya. Jadi aftertaste-nya itu kayak manis gitu. Tapi untuk awal minum itu bitternya emang lebih berasa. Jadi rasa pahitnya lebih berasa dibandingkan yang keduanya tadi. Rasanya juga dia lebih kental karena alirannya tadi kalau kamu lihat juga dia dari awal itu kecil sampai akhir juga dia masih kecil, bukan yang langsung kenceng di akhir. Untuk acidity-nya menurut aku sedang, bukan yang ketara banget. Untuk bitternya lebih dominan, untuk manisnya masih berasa, di akhir apalagi lebih berasa. Oke, di sini untuk penentuan di mana pilihan aku yang terbaik mau aku jadikan satu hot cappuccino. Untuk dari ketiganya ini, untuk ukuran gilingan 2,5, yang ini ukuran 2, dan ini ukuran 1,5. Ini untuk kamu yang tipikal menyukai kopi yang lebih ringan. Jadi kalau dicampur dengan susu ini jauh lebih manis. Dan untuk tingkat kekentalannya menurut aku dia nggak terlalu kental. Kalau yang kedua, ini untuk tipikal yang sedang. Sedang itu manisnya berasa, acidity-nya juga nggak terlalu berasa banget, bitternya sedang, bukan yang bitter banget dan juga bukan yang ringan banget. Ini udah cukup kental menurut aku untuk double ristretto. Kalau ini kan alirannya tadi terlalu gede ya, jadi lebih cepat. Kalau ini alirannya sedang menurut aku. Nah, kalau yang terakhir, yang gilingan 1,5, ini dia bitternya berasa, manisnya, aftertaste manisnya juga berasa, acidity-nya sedang menurut aku. Terus untuk tingkat kekentalannya, ini kental juga, lebih pahit sedikit dibandingkan yang tengah, yang ukuran 2. Ini cocok untuk kamu yang lebih suka ke agak sedikit pahit untuk kopinya. Jadi untuk menambahkan rasa kopinya yang ditambahkan dengan susu, jadi lebih pahit, kamu bisa pilih ke yang ukuran 1,5 gitu. Nah, ini untuk tingkat kehalusan dari ketiganya, ini biar jelas karena ini kan itu, jadi aku taruh di jari aku dan aku giniin, jadi biar jelas tingkat kehalusannya ya. Jadi ini yang nomor 2,5. Aku coba di sini, tangan.
bekasnya. Ini kayak gini. Ini yang 2,5. Kemudian ini yang di nomor 2, lebih halus. Kayak gini. Bedanya nggak terlalu jauh, tapi saat kamu bikin espresso ataupun ristretto, ini bedanya cukup jauh ya. Saat aku bikin ristretto, itu bedanya cukup jauh. Kemudian untuk yang terakhir, ini yang nomor 1,5. Aku taruh di jari manis. Nah, ini jauh lebih halus. Tuh, jauh lebih halus. Kesimpulannya, untuk selera aku sendiri di sini, ini aku suka semua, tapi aku lebih suka ke yang gilingan nomor 2 karena dia pertengahan. Jadi manis dapat, bitter dapat, acidity sedang, semua sedang menurut aku. Terus aftertaste-nya juga dapat. Kekentalannya juga dia dapat. Untuk alirannya menurut aku pas. Di awal dia ada aliran yang warna hitamnya, itu flavornya lebih berasa banget. Kalau ini dia lebih terang, menurut aku kurang berasa. Ini terlalu kecil jadi lebih bitter. Jadi untuk yang di nomor 2, ini aku pilih yang mungkin akan rutin aku bikin cappuccino menggunakan double ristretto di mesin aku Rancilio Silvia V6 ini, untuk memakai sama dengan grinder Eureka Specialita. Ini mau langsung aku bikin aja. Untuk hot cappuccino-nya menggunakan gelas yang biasa aku gunakan untuk hot cappuccino. Ini menggunakan double ristretto sebanyak 30 ml dengan bubuk kopi sebanyak 15 gram di gilingan nomor 2, perbandingannya 1:2. Nah, ini udah di nomor 2, nomor favorit aku sekarang di Eureka Specialita yang pastinya. Ini aku timbang dulu untuk portafilternya untuk membuat ulang tapi cappuccino. Ada penambahan susu di sini sebanyak 15 gram. Udah pas 15 gram. Tinggal aku temping lagi. Untuk kekuatannya sama seperti yang di tadi, aku di nomor 2. Oke, tinggal ratain aja. Flash dulu mesin kopinya. Jangan lupa untuk hasilnya itu 30 ml, aku timbang juga. Aku di sini menggunakan rasio 1:2. Aku pasang untuk portafilternya. Taruh gelas di bawahnya. Aku mulai aja langsung sampai dia 30 ml double ristretto. Ini warnanya sama kayak tadi ya? Warnanya sama persis kayak tadi karena tempingnya itu harus kamu rasain juga. Temping itu tergantung sama tingkat kehalusan bubuk kopi. Oke, 30 ml. Double ristretto-nya. Setelah ini langsung aku bersihin untuk mesin kopinya. Aku switch ke tombol steam susu. Ini tunggu sebentar sampai dia panas. Nah, aku siapin untuk susunya. Di sini aku menggunakan fresh milk merek Greenfield. Kamu bisa gunain apa aja. Aku sediain di milk jug untuk steam seperti biasa. Oke, cukup untuk 1 cup. Setelah ini mungkin kita bergeser tempat karena steam knob-nya ini posisinya ada di depan. Dan untuk pertama kalinya aku menggunakan steam knob yang posisinya di depan. Dan untuk awal emang aku agak kagok karena untuk mesin-mesin sebelumnya yang aku pernah pegang beberapa kali itu steam knob-nya itu dia ada di sebelah kanan. Itu udah biasa. Tapi di sini steam knob-nya ada di depannya. Untuk video kelanjutannya, untuk penjelasan tentang mesinnya mungkin ada di video selanjutnya. Karena ini video kalibrasi, aku langsung steam susunya aja. Ini aku flash untuk steamnya. Kekuatannya itu dia kenceng banget. Kalau kekuatannya udah kenceng kayak gini, itu menandakan kalau mesin kamu tuh udah panas. Oke. Siapin buat steam.
Ini jadi nyari foamnya itu dia cukup cepat. Meskipun di sini hanya satu lubang, tapi itu dia kenceng banget, cara kerjanya juga bagus banget. Ini udah. Aku enak banget saat flash kayak gini. Aku suka banget sama steamnya dari si Rancilio Silvia V6 ini. Kalau ada bubble-nya sedikit, ini aku biasa getokin di meja sebelah sini. Nah, baru aku pindahkan ke milk jug yang untuk aku bikin latte art. Mungkin kita pindah arah lagi. Nah, ini susunya udah siap buat dituang ke double ristretto-nya. Aku buang sedikit foamnya. Mungkin ini nggak cukup bagus karena udah terlalu malam dan udah terlalu banyak tadi bikin kopi. Jadi ini mau langsung aku cobain aja untuk hot cappuccino menggunakan double ristretto yang digilingan Eureka Specialita di nomor 2. Saat ditambahkan dengan susu, ini rasanya manis banget. Aromanya wangi banget. Palm sugarnya sangat berasa. Tingkat bitternya ini nggak terlalu ringan dan nggak tebel banget. Sedang meskipun dicampur dengan susu. Tingkat kemanisannya makin manis menurut aku. Terus kalau kamu steam menggunakan steam yang menurut kamu itu nyaman, karena kenapa aku di sini menggunakan 2 steam susu, menggunakan 2 milk jug maksud aku, karena aku nyaman steam menggunakan milk jug yang ini, tapi aku lebih nyaman kalau bikin latte art menggunakan milk jug yang satu ini, gitu. Jadi itu tergantung sama tangan lagi. Untuk kekuatan steamnya sendiri, kamu tadi bisa lihat ini kenceng banget dan sekenceng itu emang dan secepat itu kalau kamu steam susu. Dan untuk cara megangnya, kalau dari sini setelah aku steam, itu juga aku suka banget karena tinggal begini. Hanya satu lubang tapi kekuatannya sekencang itu. Untuk si Rancilio sendiri, di sini aku penasaran dengan steam knob-nya. Dan kalau review orang luar, emang kebanyakan tuh pada rekomen di steamnya kan. Karena pakai tangan kiri. Dan untuk di luar kan kebanyakan emang pakai tangan kiri. Untuk kita sendiri, kebanyakan menggunakan tangan kanan. Tapi menurut aku memang lebih nyaman menggunakan tangan kanan. Tinggal gimana kenyamanan kamu aja. Kagoknya paling cuma sehari. Hari keduanya, aku udah sangat nyaman menggunakan steam knob yang ada di depan ini gitu. Aku aja kadang sampai kaget karena kalau lagi panas dia kenceng banget steamnya. Dan cukup cepet. Tadi kan kamu lihat kan, itu alurnya tuh cepet banget. Tapi jangan kelamaan juga karena nanti dia cepet panas kalau kamu menggunakan di yang paling kenceng gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari suami aku, yaitu videografer aku sendiri. Ini kan tadi aku udah nemuin kan di nomor 2 yang cocok di aku. Itu bisa langsung disetting nggak untuk di double cup? Karena aku makanya kan double portafilter, jadi double cup ini. Nah, ini nggak bisa langsung aku setting. Mungkin untuk settingannya nanti ada di video selanjutnya. Karena untuk sekarang ini masih manual, ya kan? Untuk timingnya masih manual. Jadi kalau nanti aku coba lagi dan udah ketemu untuk timernya, nanti gampang nih, nggak perlu aku timbang-timbang lagi, tinggal aku grinding aja sekali udah selesai dan nggak perlu kamu timbang, langsung tamping, langsung masukin ke group headnya gitu. Jadi portafilternya nggak perlu kamu timbang lagi, gini lagi, gitu lagi gitu. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Untuk kelengkapannya nanti kalau misalkan di video kali ini kurang, kamu bisa tanyain aja di komen atau via DM langsung. Semoga kebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.